أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم كالنجوم في الاتجاه. وبعد. Penghormatan saya yang saya muliakan Bapak Pembantu Rektor Indonesia, Bapak Dr. Alfian, yang saya muliakan Bapak-Bapak dan Ibu para dosen, yang saya muliakan Imam sekaligus pengurus dari BKM Masjid Kampus Masyia, yang saya muliakan MC Mak Coplak yang sudah mempersilahkan saya untuk tampil pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa bisa duduk satu kursi dengan seorang yang jabatannya rendah sekali, pembantu. Padahal saya ini ustaz, disuruh duduk satu kursi dengan seorang pembantu, luar biasa. Sabar. Maka terlihatlah bahwa kemuliaan tersebut bukan persoalan pilihan kata, tetapi kepada kata apa benda itu disandarkan. Kita ini hamba, budak, tapi yang menjadikan kita mulia adalah ketika menjadi budaknya Allah, hamba Allah. Jadi kalau menjadi budak dari sesuatu yang lain itu sungguh sebuah kenistaan. Maka ada hal-hal yang kita lihat dasarnya itu adalah hina, ternyata ketika lihat nisbahnya itu menjadi sebuah kemuliaan. Ada pembantu gubernur, ada pembantu rektor. Beda lagi dengan pembantu di rumah rektor. Ini bukan di rumah Pak ya? Bukan, alhamdulillah. Saya merasa terhormat. Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di sini membicarakan sebuah judul kegiatan peringatan Muharram, membangun kampus Madani. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai para mahasiswa sekalian dan mahasiswi yang mencintai saya. Jangan GR dulu. Alhamdulillah kita berkumpul dengan sebuah niat yang baik di awal tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1437 Hijriah, dengan niat yang suci dan niat yang bersih untuk membentuk kampus ini menjadi Islami.
Ingat, Islami dengan Islam itu dua kata yang berbeda. Islami dalam gramatika bahasa Arab menggunakan ya nisbah, menunjukkan kedekatan kepada sesuatu. Jadi kalau kita baca di media, itu ada orang-orang yang menulis kemudian menambahkan nama di ujung. Umpamanya ada seorang penulis yang sekarang sudah menjadi anggota dewan, Al-Farlaki ujungnya. Al-Farlaki pakai ya nisbah untuk menunjukkan bahwa kampungnya itu dari Perlang. Al-Farlaki. Maka demikian pula para ulama kita itu semua membuat ya nisbah di ujungnya. Kalau kita mendengar nama seorang ulama hadis yang sangat populer, Imam Bukhari, itu bukan nama beliau, itu daerah tempat beliau tinggal di Bukhara, sekarang masuk di dalam wilayah Rusia. Bukhara dinisbahkan nama beliau menjadi Bukhari. Kemudian ada yang dinisbahkan kepada silsilah keturunannya. Mungkin kalau di luar Aceh kita Tapanuli ada marga Harahap, Paku Bolon, Sregar dan seumpamanya. Di dalam bahasa Arab itu disebutkan namanya dan pakai ya nisbah. Kalau Nasution, An-Nasutyoni, pakai ya nisbah. Makanya ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu kakek beliau, Syafi'i, bukan nama kampung. Maka kalau sekarang kita sedang populer ada Aswaja dengan Wahabi. Wahabi itu nama orang tuanya, Abdul Wahab Wahabi. Jadi ini persoalan tentang menisbahkan kepada nama kampung. Yang paling sulit itu saya, karena kampungnya nggak jelas. Ya, maka tadi di alamat saya sebut asalnya koktail. Koktail itu sejenis minuman yang campur aduk, nggak jelas lagi sumbernya. Nah, kenapa? Karena saya lahir dan besar di Aceh Selatan. Kemudian ibu saya dasar dari Aceh Barat di Penom, ayah saya Aceh Besar, KTP saya Banda Aceh, istri saya orang Pidi. Koktail. Dan alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan semuanya. Ketika bertemu dengan kawan-kawan dari Aceh Selatan, saya bisa bertutur dengan bahasa Aceh Selatan. Baca kak, baca kiat, boleh bandiak dari Sadang. Ketika bertemu dengan orang dari daerah asal ibu saya dari Penom, itu bahasanya agak sedikit berbeda intonasi. Barau, ada jak kenau. Nama mulai rau. Saya bisa beradaptasi. Ketika tinggal di Aceh Besar, saya bisa beradaptasi dengan bahasa orang tua saya. Bekam, badan pong-pong. Dan ketika saya tinggal di Banda Aceh pun ya, karena orang Banda Aceh sekarang berasa sok-sok kota, maka agak kampungan kalau bicara bahasa Aceh. Jadi berbicaranya pun harus bahasa Indonesia yang kampungan. Kayak gitulah. Semua-muanya itu kayak gitulah, tahap perantau. Jadi ketika saya berkawin ke Pidi, maka saya berbaur dengan mereka dan bahasanya pun nyambung. Nyo aro nyanaki. Jadi bukan jaro, bukan gagi, aro haki. Jadi masuk ke setiap budaya bertutur dengan bahasanya. Maka kata orang bijak, kalau mau belajar bahasa jangan kuliah. Idza aradta lughata qaumin fatazawwaj bi bintil balad. Kalau mau pandai bahasa satu daerah, menikahlah dengan wanita setempat. Kalau mau pandai bahasa satu daerah, menikahlah dengan bahasa setempat. Maka bagi para mahasiswi yang ingin lancar bahasa Inggris, menikahlah dengan MC. Itu yang diarahkan dari pergaulan kita. Maka ketika disebut Islam, maka sangat berbeda dengan Islami. Islam itu ada syarat dan rukunnya. Ada rukun Islam yang 5, tentang syahadat, tentang salat, tentang zakat, puasa, dan haji. Dari 5 rukun Islam tersebut tidak semuanya berlaku mutlak, karena ada nanti rukun-rukun yang ada syarat tambahan. Orang naik haji disyaratkan mampu, istita'ah. Orang yang menunaikan zakat ada kewajiban sampai nisab syarat. Orang yang berpuasa ada kemampuan. Tetapi untuk bersyahadat dan sholat itu tidak ada syarat mampu. Selama kita muslim, maka wajib yang pertama itu ada syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila ada asyhadunya, kalimat tersebut disebut syahadat. Apabila tidak ada asyhadunya, kalimat tersebut disebut dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil. Ketika ada asyhadu di awalnya, itu disebut dengan syahadat. Maka ketika kita sholat pada duduk yang akhir, itu disebut dengan duduk tasyahhud. Kenapa? Karena ada asyhadunya. Itu perkembangan dari bahasa Arab. Jadi Islam ada syarat-syaratnya. Islami itu perkembangan dari nilai-nilai Islam ini. Maka Islami belum tentu terlihat pada orang Islam. Orang Islam juga belum tentu Islami. Yang sangat kita inginkan adalah orang Islam yang Islami. Maka sangat sedih ketika nilai-nilai Islami itu dipraktekkan oleh orang non-Muslim. Mereka Islami tetapi tidak Islam. Kita Islam namun tidak Islami. Nah, karakteristik dari Islami tersebut terjabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Ayat 110. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Saya ingin menyanyi Ustaz Fathur Rahmi, tetapi gagal. Suara beliau lebih merdu, beliau lebih perkasa. Raya panjang mau boleh dada. Beliau lebih ganteng. Tetapi satu kekalahan beliau. Saya sudah punya satu istri dan 2 anak. Dan itu kekalahan beliau. Maka kita doakan mudah-mudahan tahun ini ada perubahan dalam nasib beliau. 110 surat Ali Imran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian. Tetapi kata-kata kalian di sini tidak memakai tenses dengan menunjukkan kepada present ataupun future. Jadi walaupun tinggal di Cekeung bahasa Inggris keren. Gak banyak-banyak, little si I can. Tidak merujuk kepada present ataupun future, tetapi menyebut tentang past, masa lalu. Kuntum, kana. Dulunya kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada kemanusiaan. Itu untuk menunjukkan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak terdapat lagi generasi seperti mereka di zaman berikutnya. Bukan tidak ada umat Islam yang sebaik sahabat, tetapi tidak terdapat lagi satu generasi seperti para sahabat. Bukan berarti bahwa sahabat itu tidak melakukan kemaksiatan. Kalau saya boleh bertanya ketika yang hadir, kira-kira adakah sahabat yang berzina? Ada sahabat Nabi yang berbuat zina? Ada. Ada sahabat Nabi yang berbuat zina. Nama sahabat ini Ma'is al-Aslami. Ketika disebutkan Aslami, kita kembali kepada yang nisbah, menunjukkan nama kampung. Bani Aslam, dari perkampungan Aslam. Dari kampung itu pernah hadir seorang wanita yang dulu pernah menyusui Nabi, Suwaibah al-Aslamiyah. Ini Ma'is al-Aslami dari kampung yang sama. Beliau berbuat zina dengan seorang wanita. Yang membedakan perbuatan maksiat sahabat dengan kita sekarang adalah ketika mereka selesai berbuat maksiat, timbul sebuah kesadaran bahwa itu adalah maksiat. Termotivasi untuk taubat kepada Allah dengan segala risikonya. Menjadikan sahabat ini datang kepada imam menasah di kampungnya, seorang sahabat yang bernama Sahal. Imam ini melihat kasus yang dialami oleh sahabatnya sangat berat. Beliau tidak mempunyai solusi selain mengarahkan sahabat ini untuk bertemu dengan Nabi dan menjelaskan kasusnya. Begitu sampai di hadapan Rasulullah,
Sahabat ini langsung bersimpuh dan menyatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni fa inni qad zanaitu." Ya Rasulullah, tolong sucikan saya karena saya sudah berbuat zina. Rasulullah berpaling, seolah-olah pengakuan itu tidak pernah ada. Karena kesadarannya, dia datang lagi ke hadapan Rasulullah, mengulangi kalimat yang sama. Ya Rasulullah, tahhirni fa inni zanaitu. Sucikan saya ya Rasulullah, saya sudah berbuat zina. Sampai 4 kali sahabat ini melakukan penyaksian di hadapan Rasulullah, pengakuannya. Untuk perbuatan zina disyaratkan 4 orang saksi untuk pembuktian. Ketika tidak ada saksi 4 orang, perlu 4 kali menyatakan pengakuan. Kalau sudah 4 kali mengaku, sepatutnya sudah boleh dieksekusi. Tapi Islam tidak menjadikan eksekusi tersebut sebagai sebuah tujuan. Islam tidak menjadikan peraturan itu untuk menyakiti manusia. Islam membuat peraturan untuk menimbulkan efek jerah. Orang ini sudah mengaku, tidak perlu dihukum. Tapi orang ini tidak puas apabila tidak dihukum. Makanya, kalau hari ini kita melihat, maaf barangkali ada kawan-kawan yang berbuat zina. Kalau hanya 1 orang yang melihat, rahasiakanlah. 2 orang yang melihat, rahasiakanlah. 3 orang yang melihat, rahasiakanlah. Kenapa? Bila tidak cukup syarat 4 orang saksi yang melihat, kalian yang melaporkan perbuatan zina itu yang akan dihukum. Qadhaf namanya. Dicambuk 80 kali karena menuduh orang berbuat zina dan tidak sanggup mendatangkan saksi 4 orang. Cari orang yang keempat untuk melihat. Tapi sambil kita mencari, mereka sudah selesai. Ini masalahnya. Maka di dalam Islam, zina tidak pernah bisa dibuktikan. Zina hanya bisa dicegah. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, bukan wala tazni. Jangan kalian dekati zina, bukan jangan kalian berbuat zina. Karena orang berzina tidak bisa dilarang. Yang bisa dilarang adalah mendekati. Tapi di negeri kita, nauzubillah, bahkan di kampus kita, berzina tersebut yang dilarang, mendekati yang diizinkan oleh kita. Maka melihat ada wanita dengan pria berdua-duaan di atas sepeda motor, menunjukkan sikap mesra yang luar biasa, bahkan pasangan suami istri saya cemburu kepada mereka. Saya sering cemburu karena istri saya ketika saya bonceng tidak sedemikian mesra. Ini yang duduk di belakang sepeda motor persis seperti tas ransel, begini dicekam. Itu mempraktekkan safety driving. Karena saya diajarkan oleh teori safety driving, kalau naik sepeda motor itu ada 2 angka, 2 dan 7, 2 badan 1 tujuan, 2 badan 1 tujuan. Kalau yang drivernya miring, maka yang boncengernya juga harus miring. Bayangkan kalau yang mengemudikan sepeda motor sudah miring badannya ala Valentino Rossi, yang di depannya tetap menjaga posisi lurus, keseimbangan. Insya Allah dua-duanya akan diluruskan di ranjang rumah sakit. Safety driving. Di dunia mereka aman, tapi di akhirat mereka celaka. Maka kita sangat peduli dengan keamanan di dunia, tidak pernah peduli tentang keamanan akhirat. Ketika melihat ada kawan-kawan yang mengemudikan sepeda motor dan standar sampingnya tidak dinaikkan, kita bela-belain untuk mengejarnya, untuk mengingatkan, berjegah Pak, tumpang naik hilang. Padahal kecelakaan paling fatal, paling berakhir ke kuburan yang terdekat. Dan mereka selamat kalau dia beribadah. Tetapi ketika melihat ada pasangan yang tunjukkan kemesraan di depan umum seperti ini, tidak terinspirasi untuk mengingatkan. Seharusnya itu yang kita kejar. Kalau melihat ada pasangan cowok dan cewek yang bermesraan di atas sepeda motor, kejar, berjegah Pak. Kenapa? Pintu neraka terbuka. Seharusnya kita lebih khawatir kalau mereka masuk neraka daripada mereka masuk kubur. Karena khawatir tidak khawatir, kubur pasti kita akan masuk. Al-hayatu mahma tala, la budda min dukhulil qabri. Al-lailu mahma talat, la budda min tulu'il fajr. Malam sepanjang apapun, malam minggu biasa malam panjang, sepanjang apapun, tidak boleh tidak fajar harus terbit. Hidup selama apapun, tidak boleh tidak mesti masuk ke liang kubur. Kubur pasti, tapi akhirat di neraka dan surga itu pilihan. Kita tidak bisa menghindar dari kuburan.
tapi kita bisa menghindar dari neraka. Maka ingatkan orang-orang yang akan terjerumus kepada kemaksiatan. Maka tidak bisa membuktikan tentang kemaksiatan hanya bisa dengan pengakuan. Sahabat ini mengaku. Itu yang membedakan dengan kita sekarang. Mereka berbuat zina mengaku, minta dieksekusi. Kita sekarang berzina tertangkap dan terbukti, ketika dieksekusi marah-marah. Itu perbedaan kita dengan para sahabat. Maka ditanamkan kepada kita sebuah nilai. Tidak pernah akan ada sebuah generasi yang lahir ke dunia ini seperti generasi para sahabat. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang seperti sahabat. Apa ciri khas mereka? Ta'muruna bil ma'rufi, kalian menyuruh untuk berbuat baik. Ciri yang kedua, wa tanhauna 'anil munkari, kalian mencegah dari berbuat jahat. Ciri yang ketiga, wa tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah. Ini prinsip tertinggi dari kehidupan yang islami. Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah. Lebih dari perkara tersebut, persoalan ibadat pribadi itu urusan kita dengan Allah. Bukan berarti saya duduk di sini dipanggil ustaz pakai peci begini bahwa saya sudah taat. Belum. Ketaatan saya rahasia saya dengan Allah. Tetapi yang orang ketahui bahwa saya adalah orang yang taat. Bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz tentang sholat tahajud, bagaimana tentang sholat berjamaah. Tapi belum tentu saya pribadi akan tahajud dan sholat berjamaah. Itu rahasia saya dengan Allah. Tetapi yang terlihat nilai-nilai islaminya. Itu perbedaan Islam dengan Islami. Islam rahasia batin kita, dan Islami itu adalah pemberitahuan kepada orang lain bahwa kita mempraktekkan nilai-nilai keislaman. Maka kampus itu baru disebut Islami apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama amar ma'ruf, syarat yang kedua nahi mungkar, dan syarat yang ketiga beriman kepada Allah. Maka kita ambil fakta keimanannya dulu. Keimanan tersebut terukur dari tempat ibadat di dalam masjid. Maka orang Yahudi Israel, pernah salah seorang menteri pertahanan mereka, entah Yitzhak Rabin namanya, menyatakan bahwa kalaulah umat Islam di Arab sanggup bangun melaksanakan sholat subuh seperti mereka menghadiri sholat Jumat, maka Masjidil Aqsa kami kembalikan kepada mereka tanpa ada kekurangan. Kalau umat Islam di Arab sanggup bangun untuk sholat subuh jamaah mereka seperti jamaah Jumat, Masjidil Aqsa kami kembalikan mentah-mentah tanpa ada kekurangan. Tapi kenapa hari ini orang Israel, 5 juta penduduk Israel, di tengah 350 juta bangsa Arab, mereka berani bersikap congkak? Kenapa? Karena orang Yahudi Israel melihat umat Islam di Arab tidak pernah menghadiri sholat subuh seperti sholat Jumat. Logikanya, orang yang tidak sanggup berkelahi dengan bantal tidak akan mampu berkelahi dengan Yahudi. Hanya bantal saja menempel di pipi tidak mampu kita lepaskan. Hanya dipeluk oleh kasur dan selimut saja kita tidak bisa keluar. Padahal belajar latihan kungfu dan karate sampai sabuk hitam dan 10. Hanya dipeluk oleh selimut dengan kasur saja kita tidak bisa meloloskan diri. Lalu apa gunanya jurus-jurus karate dan kungfu tersebut? Maka saya nonton sebuah film Batman. Saya ini Ustadz aliran Sufi, suka film. Ketika rumahnya diserang oleh musuh, dibakar, kemudian dia pingsan, ditimpa oleh sebuah tembok, dia tidak bisa bangkit, diselamatkan oleh pembantunya, pembantu Batman, bukan pembantu rektor. Dicemooh oleh pembantunya, apa fungsi kamu latihan push up setiap hari dengan angkat barbel, angkat besi yang ratusan kilo, kalau ditimpa oleh tembok saja tidak bisa meloloskan diri. Kita meminjam bahasa Batman ini. Apa gunanya kalian latihan angkat besi, datang ke game fitness setiap hari, kalau bantal tidak mampu dilepaskan dari kepala dan selimut serta kasur tidak bisa kita loloskan diri? Rugi. Seharusnya kita latihan kungfu untuk memahami, menghadapi selimut dan kasur lebih dahulu. Itu masalah terberat dalam hidup kita. Kita termasuk saya di dalamnya. Ini persoalan kita. Ta'muruna bil ma'ruf. Maka kewajiban di kampus, orang-orang mengajak kepada menyuruh berbuat baik. Bukan menunggu kita berbuat baik. Sekalipun kita berbuat salah, tetap suruh orang berbuat baik. Kita tidak hadir salat ke masjid, tetap suruh orang ke masjid. Menyuruh orang itu sebuah kebaikan. Kita sudah dapatkan pahala kebaikan mereka, walaupun kita belum tentu melakukan.
Tetapi yakinlah, orang yang hanya selalu menyuruh tidak pernah melakukan akan termotivasi untuk melakukannya. Saya dulu di tahun 94, saya ini masih muda, umur 17 tahun. Di tahun 94, baru kelas 2 aliyah, disuruh oleh orang tua saya untuk menyampaikan khutbah Jumat di masjid kampung. Saya katakan kepada orang tua, Abun, saya panggilnya pakai bahasa Arab, Abun, bukan Abon, Abun. Abun, bagaimana saya akan menyampaikan ceramah kepada orang yang hadir sholat Jumat kalau saya sendiri belum benar? Apa kata orang tua saya? Kalau engkau menunggu dirimu benar sampai masuk kubur baru kamu bisa khutbah. Kenapa? Jangan pernah berpikir bahwa mereka yang berdiri di depan menyampaikan ceramah itu mereka yang sudah selamat dari dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa kecuali para nabi. Mereka semua orang yang berdosa. Tetapi yang membedakan mereka dengan kita adalah mereka tidak pernah pamer dosa. Kita bangga dengan dosa-dosa kita. Ada rahasia-rahasia dosa mereka yang ketika kita tidak tahu, mereka bisa menyampaikan nasihat tentang dosa itu dengan teliti sekali. Kenapa? Berpengalaman melakukannya. Maka coba perhatikan, para penceramah tersebut, nasihat tentang kemaksiatan itu detail sekali, karena pengalaman. Tapi nasihat tentang ketaatan itu secara umum saja, karena tidak punya pengalaman. Coba perhatikan, semua penceramah kalau sudah berbicara tentang hal-hal lucu, itu selalu perkara bawah pinggang. Tapi ketika berbicara taat, hanya menurut sholat saja. Maka amar ma'ruf sebuah kebaikan. Ciri pertama kampus Islam. Melihat orang tidak melakukan ketaatan, ayo kita sholat ke masjid, ayo kita belajar, ayo kita bersilaturahmi. Yang kedua, nahi mungkar, melarang orang berbuat salah. Sekalipun kita sedang berbuat salah, jangan lupa untuk melarang orang lain berbuat salah. Maka orang Yahudi Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Allah katakan, li'annahum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka sudah tidak saling mencegah keburukan yang mereka lakukan. Ada pendeta-pendetanya yang datang melarang orang yang minum arak. Ketika orang minum arak yang dilarang ini tidak patuh, akhirnya pendeta ini mengalah. Oke, kalau begitu berikan 1 botol untuk saya. Ketika melarang orang-orang yang berbuat zina, mereka tetap lanjutkan pekerjaannya. Pendeta ini kemudian katakan, sediakan 1 orang untuk saya. Li'annahum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kita dilaknat oleh Allah bukan karena kita berbuat maksiat, tetapi kita dilaknat oleh Allah ketika kita sudah tidak melarang lagi orang berbuat maksiat. Maka saya sarankan, sekalipun kita masih berpacaran, sekalipun kita sedang membonceng seorang makhluk halus di belakang, wanita itu makhluk halus, perasaannya halus, kulitnya halus, rambutnya halus, maka wanita itu makhluk halus. Yang laki-laki ini makhluk kasar. Kalau ada laki-laki telapak tangannya halus, patut dicurigai kelaki-lakiannya. Kita makhluk kasar, ini makhluk halus. Maka bahkan ketika kita sedang membonceng makhluk halus di belakang, melihat ada makhluk kasar membonceng makhluk halus yang lain, ingatkan, hai beb cewek. Ingatkan, walaupun kita sedang pacaran, ingatkan orang lain yang pacaran, beb cewek. Dia protes, enak aja larang orang. Kamu ngapain? Tugas saya hanya melarang. Tugas kamu larang saya. Selama masyarakat ini saling melarang perbuatan maksiat, itu ada kebaikan di tengah-tengah mereka. Tapi ketika kemaksiatan ini tidak lagi dilarang, itu dianggap sebagai sebuah kenormalan. Maka di tengah masyarakat yang sakit, orang sehat dianggap sakit. Kenapa? Karena sakit itu normal. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah berkunjung ke rumah sakit jiwa. Karena di tempat mereka dirawat, itu yang sakit-sakit jiwa adalah orang normal. Justru kita yang normal datang dianggap gila oleh mereka, ditonton. Mereka berbisik sama mereka, Pak Kak Turun Bungo, kadang-kadang. Ketika mereka keluar di tengah orang-orang normal, mereka yang gila. Tapi ketika berkunjung ke tempat mereka, kita yang gila. Maka kalau ingin jadi orang gila, berkunjunglah ke sana.
masyarakat ini tetap islami selama mereka saling menegur pada perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tetapi ingat, menegur kemaksiatan itu risikonya besar. Mengajak kepada kebaikan risikonya kecil, bukan tidak ada risiko. Mengajak kepada kebaikan risikonya kecil, paling-paling hanya dicemooh, so syurga. Dalam bahasa yang lebih keren, so alim. Tidak pernah ada orang yang mengajak kebaikan yang tidak dicemooh. Tetapi ketika kita menegur sebuah kemaksiatan, kita bukan dicemooh, kita akan dianiaya. Menegur kemaksiatan, kita sudah dianiaya. Kalau tidak percaya, tanyakan yang duduk di samping saya. Ketika beliau menegur sebuah yang berpotensi kemaksiatan, beliau kemudian dibuli. Bully itu bahasa Inggris. Apa arti bahasa Inggris bully? Enggak ada yang tahu. Apa artinya? Dicekal, diejek, diejek. Saya nggak paham bahasa Inggris kamu. Itu saja yang satu. Ini persoalan kita. Makanya ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wa'mur bil ma'rufi, belum ada di situ. Wanha 'anil munkar, baru ditambah keterangan, wasbir 'ala ma asaba. Ajaklah berbuat baik, cegahlah berbuat mungkar, dan ingat, bersabarlah atas apapun yang menimpa dirimu di dalam jalan dakwah tersebut. Kalau orang berbuat kemaksiatan, kita tidak akan punya masalah. Kita hanya bermasalah dengan hukum, dan hukum tersebut bisa dipermainkan. Ini masalah kita. Maka orang yang berbuat kebaikan itu cenderung dicemooh. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Maka dalam kapasitas ini, membentuk kampus Islami lebih dominan disebabkan pada faktor makhluk halus, bukan pada makhluk kasar. Yang kasar bisa diawasi, yang halus sulit untuk diawasi. Maka selama yang makhluk halus ini sudah baik, yang kasar akan terlihat baik dengan sendirinya. Kenapa? Yang perlu saya tekankan kepada orang perempuan, para wanita makhluk halus ini, harus ditanamkan di dalam benak memori, di alam bawah sadar sekalipun, bahkan di bawah kulit, bahwa kami yang laki-laki ini selama masih normal itu tetap makhluk yang sangat berbahaya. Kata orang kampung saya, the man is predator. Itu kata orang kampung saya, the man is predator. Terjemahannya, pria adalah manusia yang baik hatinya. Ada yang salah? Kalau begitu kamu saya yang salah. Predator itu makhluk pemangsa. The man is predator. Pria adalah makhluk pemangsa. Tidak boleh ada seorang wanita pun yang merasa aman di depan seorang pria, kecuali saya. Selama pria itu normal, Allah tegaskan dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada manusia perasaan cinta syahwat terhadap perempuan. Cinta syahwat kalau disingkat tinggal 5 huruf dengan 2 o. Porno. Dihiasi kepada manusia otak porno. Kalau ada orang laki-laki otaknya tidak porno, tidak normal. Harus diantarkan segera ke jalan kakap ujung. Tapi yang menjadi masalahnya itu bukan otak porno kami. Yang jadi masalahnya itu adalah faktor pemicu. Bayangkan senangnya hati para predator. Yang jadi masalah itu faktor pemicunya. Seporno apapun otak kami, selama para wanita tampil sopan, maka si Parno akan tidur-tidur saja. Itu masalah. Maka segila apapun kami laki-laki, sebejat apapun kami laki-laki, dikurung satu ruangan dengan seorang wanita yang sopan dan beretika, menutup aurat dengan pakaian yang rapi, bukan rapat, rapi. Dengan pakaian yang rapi menutup aurat sambil baca Quran, insya Allah yang laki-laki yang gila ini sembuh pelan-pelan.
Tapi setaat apapun kami makhluk laki-laki ini, dengan berbagai gelar akademik dan gelar keilmuan dan keagamaan, Al-Mukarram, Al-Mubanjir, Syekh, Maulana, guru kami yang mulia, sedemikian banyak gelar yang kami sandang, dikurung satu ruangan dengan seorang wanita gila, insya Allah bungong. Itu tabiat kami laki-laki. Mohon maaf kepada yang merasa diri laki-laki. Kebukaan. Ini rahasia sebenarnya, jangan beritahukan orang lain. Laki-laki itu predator. Maka kalau selama ini makhluk halus para wanita sering berduaan dengan laki-laki dan aman-aman saja, yakinlah bahwa predator ini sedang kenyang. Predator ini sedang kenyang. Harimau kalau sudah memangsa kambing satu ekor, puasa selama seminggu. Maka selama masa puasa ini silahkan kambing yang lain jalan-jalan di sekitarnya. Harimau ini tidak tergiur. Tetapi ketika satu minggu energinya itu usai, bahkan semut pun dikejar. Itu hukum predator. Maka saya sangat menyarankan kepada para mahasiswi yang masih merasa diri perempuan, tulis di pintu keluar dari kamar kalian sebuah kalimat dengan huruf besar, dengan 3 tanda seru di ujungnya plus tanda tanya pada bagian akhir. The man is predator. Setiap kali kalian ingin buka pintu karena ada yang ngetuk, baca dulu. Begitu pintu terbuka terlihat man predator, tutup pintunya. Termasuk bapak kos. Termasuk bapak kos. Tidak boleh ada wanita yang merasa aman berdua-duaan dengan predator. Oh enggak apa-apa Ustaz, kami ini jelek. Sejelek apapun, yang namanya predator tidak memilih wajah. Ingat, predator tidak pernah memilih wajah. Ini masalahnya. Maka kalau ingin menciptakan kampus Islami, itu dimulai dari para wanita. Kami yang laki-laki akan ikut standar wanita. Makanya Rasulullah katakan, An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Fa idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau wanita baik, negara akan baik. Kalau wanita rusak, negara akan rusak. Maka pendidikan seharusnya lebih dikedepankan kepada para wanita, dan pendidikan itu lebih kepada etika moral dibandingkan kepada ilmu pengetahuan. Maka pendidikan etika itu ditentukan oleh kualitas bahasa. Oleh karena itu orang baik bahasanya harus baik. Tetapi orang yang sudah berbahasa dengan baik, konsumsi publik tidak enak kalau tidak baik-baik. Maka penceramah yang kita undang rata-rata yang pandai kalimat memaki-maki. Kalau ada penceramah yang tidak memaki, akan ditulis oleh wartawan dengan bahasa yang memaki-maki. Kenapa? Karena senang mengkonsumsi sesuatu yang buruk-buruk. Ini masyarakat kita yang sakit sekarang. Maka oleh karena itu, jadikanlah diri kita orang yang berpendidikan, orang yang beretika, dan bahasa kita tersebut bahasa yang baik. Kalau ada yang kritik itu ada yang tidak baik. Kemudian dalam keislaman, kampus yang islami merujuk kepada standar Islam adalah mereka yang menghargai gurunya. Saya tidak persoalkan bahwa mahasiswa berdemo, karena negeri ini tidak baik apabila tidak didemo oleh mahasiswa. Tetapi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa adalah silahkan berdemo, tapi jangan pernah demo guru kalian. Silahkan demo guru orang lain. Jangan pernah demo guru sendiri. Kenapa? Ali bin Abi Thalib mengajarkan sebuah kalimat, Ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya adalah budak dari seorang yang pernah mengajarkan saya sekalipun hanya satu huruf. Dalam status budak, lau syaa ba'a. Bila guru itu mau, dia boleh jual saya. Walau syaa a'taqa, dan bila guru itu bersedia, dia boleh memerdekakan saya. Maka di dunia pendidikan, kami di lingkungan pesantren punya sebuah nilai keilmuan bahwa guru sebodoh apapun tetap guru yang dimuliakan, dan kami cium tangan guru, kami bolak-balik kiri kanan. Makanya guru-guru tengku-tengku itu sebelum naik kelas mereka harus pasang wangi-wangian di tangannya. Kenapa? Karena biasa dicium oleh murid. Tapi kita di lingkungan kampus tidak diajarkan keilmuan yang seperti ini karena mimbar kita ada di barat.
Orang Barat menyatakan tidak boleh mengkultuskan guru. Islam tidak mengajarkan kita untuk mengkultuskan guru, tapi diajarkan untuk memuliakan guru. Guru bukan makhluk yang tidak salah, tetapi setelah apapun seorang guru, tetap guru harus dimuliakan, karena manfaat ilmu kita ketika guru dimuliakan. Maka coba perhatikan, adakah orang yang tamat pesantren yang kemudian datang ke lembaga-lembaga pemerintah untuk mengajukan lamaran kerja? Tidak ada tamatan pesantren yang minta kerja kepada pemerintah. Mereka semua berhasil di dalam ketidakberhasilannya. Kenapa? Karena ijazah pesantren tidak diterima jadi pegawai. Tapi betapa banyak orang yang sudah selesai kuliah kemudian harus mengemis dirinya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Apa yang salah? Karena kita tidak memuliakan guru. Doa seorang guru, sebejat apapun guru, itu adalah guru. Maka kalau ke depan ingin berdemo, coba tanyakan, itu guru kita atau bukan? Oh ternyata guru kita, jangan didemo, cari guru yang lain untuk didemo. Kalau kita ribut di Unsyiah, demo guru di UIN. Kalau nanti orang UIN kecewa, mereka demo guru-guru di Unsyiah. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak senang ketika orang tuanya didemo? Kalau kita marah kepada orang tua, jangan keluar rumah untuk memaki ayah, masuk ke dalam rumah maki beliau. Kalau keributan persoalan rumah tangga, jangan pernah keluar rumah, duduk di dalam maki orang tua dan minta maaf sebelum keluar. Yang memaki adalah orang-orang luar yang datang ke rumah kita. Kalau persoalan internal, ingin menurunkan rektor, bayangkan naiknya capek sekali, enak saja suruh turun. Kalau ingin suruh turun rektor, datang temui baik-baik. Pak Rektor, ini kebijakan yang salah. Apakah Anda minta maaf ataukah kami yang harus minta maaf? Datang berdialog. Kita orang yang dibesarkan oleh logika, bukan yang dibesarkan oleh suara. Kita dididik dengan logika, bukan dididik oleh perasaan dan unjuk rasa. Belum lagi acara ini bukan lagi unjuk rasa namanya, unjuk gigi. Makanya banyak gigi yang sudah harus dibuat pagarnya karena harus diunjuk. Ini persoalan kita hari ini. Maka persoalan apapun internal di dalam kampus kita rahasiakan, jangan sampai orang luar tahu. Kami di dunia pesantren bukan tidak pernah demo guru, tapi kami mendemo guru dengan cara yang elegan. Kami datang bertemu tetap cium tangan dulu. Ini ada yang salah Ustaz. Setelah berdebat dengan mata yang menyala sampai 100 watt, kemudian turun ke 5 watt dan cium tangan lagi. Yang penting perasaan kita sudah tersampaikan. Bukan ingin guru turun, tetapi ingin perasaan kita sampai. Maka sampaikan dengan cara-cara yang bermartabat. Baru yang bukan guru kita di demo di jalanan. Dan tetap masyarakat memerlukan demo mahasiswa untuk merubah kebijakan di negeri ini. Tapi kebijakan di kampus itu tidak perlu mendemo di jalan. Datangi dosen kita, berbicara dari hati ke hati. Saya yakin selama beliau manusia yang punya hati, beliau akan terima. Dengan catatan bahwa yang kita lakukan tersebut benar-benar tidak salah. Maka itu yang harus kita pahami dengan baik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul dan saya sengaja berbicara lebih lama walaupun waktu diberikan hanya sebentar lagi tadi, agar tidak ada yang bertanya kepada saya sehingga pekerjaan selesai. Nah, jadi untuk menunjukkan kita pandai, jangan berikan waktu untuk orang bertanya, karena kebodohan akan terlihat ketika pertanyaan tidak terjawab. Maka saya sangat berterima kasih apabila pada sesi tanya jawab tidak ada yang mengajukan pertanyaan sama sekali kepada saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endamin dari Fakultas Pertanian. Berdasarkan penjelasan Ustadz Masrul tadi, di mana apabila suatu masyarakat itu yang ada tinggal di suatu tempat itu masih mencegah atau masih melarang yang namanya perbuatan zina, dia adalah masyarakat yang Islami, masyarakat yang Muslim. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apabila kita telah berkali-kali melakukan larangan kepada hal yang kita lihat itu telah berbuat zina, bukan cuma 1 kali, 2 kali, maupun 3 kali, namun telah berkali-kali. Namun apa yang kita sampaikan itu juga tidak digubris atau tidak diindahkan kepada orang yang kita sampaikan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, sampai berapa kali kita harus menyampaikannya? Apakah kita harus menyerah supaya begitu saja? Terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama dari saya pribadi. Terkadang kita sudah mengetahui resiko-risiko dari dampak maksiat yang kita ketahui. Tapi terkadang untuk melepaskannya itu masih ragu-ragu. Contohnya kayak gini. Kita tahu misalnya musik itu diharamkan atau nyanyian-nyanyian. Tapi karena kita masih senang menikmati lagu-lagu itu, kita tidak menghentikan aktivitas mendengarkan lagu tapi masih meneruskan, padahal kita tahu bahwa musik itu haram. Jadi bagaimana cara yang tegas benar-benar untuk bisa meninggalkan maksiat itu tanpa ada jejaknya, bisa terhapus, bisa terhapus. Itu pertanyaan pertama dari saya. Dari teman saya, itu ada dari teman saya, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa arti kampus madani? Arti kampus madani. Yang pertanyaan kedua, bagaimana jika kita sudah mempunyai niat untuk membangun kampus madani, tapi orang-orangnya tidak mendukung untuk kampus madani? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita menegur seseorang yang berbuat salah atau zina, tetapi perkataan kita itu tidak menyinggung perasaannya? Selanjutnya, apa-apa saja misi membangun kampus madani? Tolong Ustaz jelaskan lebih rinci. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita menasihati orang, tetapi kita juga dengannya pernah berbuat salah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang ternyata pelajarannya sudah masuk. Jadi benar-benar menghargai guru sampai nggak didemo gurunya. Karena saya bukan guru, maka bertanya semua ke saya, Pak. Terima kasih pertama dari Emen tadi tentang kalau ada kawan yang berbuat zina, berapa kali kewajiban kita untuk menegur? Teguran untuk orang yang berbuat maksiat itu tidak ada batasan selama dia masih berbuat maksiat. Tetapi persoalannya ada kemungkinan 2 perkara. Perkara pertama, dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dia berbuat maksiat terang-terangan. Kewajiban kita untuk menegur ketika maksiatnya itu terang, kita mengetahuinya. Tapi ketika dia rahasiakan kemaksiatannya, kita tidak punya akses untuk melarang. Kita hanya bisa menasihati. Ini pernah di zaman sahabat, ada seorang sahabat Rasulullah datang ke sahabat yang lain, Ibnu Abbas, menceritakan bahwa tetangga yang di depan rumahnya itu setiap malam minum arak. Setiap malam di rumahnya minum arak. Oleh sahabat ini, tetangganya datang ke Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya sudah tidak tahan lagi dan saya ingin lapor ke polisi. Kata Ibnu Abbas, apa yang dilakukan oleh tetanggamu itu? Dia minum arak. Di mana dia lakukan? Di dalam rumahnya. Rahasiakan, kata Ibnu Abbas. Beberapa waktu berselang, pria ini datang lagi, wahai Ibnu Abbas, saya tidak tahan lagi. Kata Ibnu Abbas, rahasiakan. Sampai ketika pria ini sudah mau buatkan laporannya di polsek yang terdekat. Apa kata Ibnu Abbas? La in satartahu bi izarika lakana ahsan. Kalau engkau mampu merahasiakan kemaksiatan tetanggamu itu dengan kain sarungmu, sungguh itu lebih baik daripada engkau melaporkan kejahatan itu kepada polisi. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat ini sadar tentang kemaksiatan dan dia punya rasa malu, maka kemaksiatan itu dilakukan di rumah sendiri. Maka untuk orang yang masih malu-malu maksiat, kita tidak punya akses untuk melarang. Kita hanya bisa memberikan nasihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat menggurui. Itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa maksiat yang ia lakukan itu terang-terangan. Kalau maksiat itu terang-terangan, kita berkewajiban untuk melepaskan diri dari kemaksiatan setiap kali melihat maksiat. Apa kata Rasulullah? Dalam satu hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau memang tangan kita kuat seperti tangan Popeye, makan bayam tinggi. Kalau bukan tangan kita
kita yang kuat, tapi tanda tangan kita yang kuat buat peraturan agar tetap berlaku. Falyughayyirhu biyadihi. Setiap kali lihat kemaksiatan, ubah. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mempunyai kekuatan fisik, tidak mempunyai kekuatan struktur, maka ubahlah dengan lidah, tegur. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Yang jadi masalah sekarang, sebahagian kita memahami bahwa menegur kemaksiatan dengan hati itu cukup dengan diam saja. Melihat orang pacaran di depan mata masih tersenyum, terseringai. Makna mengubah kejahatan dengan hati adalah rasa benci di dalam hati terungkap pada wajah. Melihat orang yang bermaksiat dengan mata melotot. Kalau dia menoleh ke kita, ditanya, "Pegalang-galang, tahu tak?" Pelototi dia sampai dia merasa ada yang salah. Malam Sabtu yang lalu, saya parkir di dekat gerbang kampus, sedang mendengarkan siaran pengajian dari Masjid Raya Baitur Rahman. Tiba-tiba di depan saya, di atas sepeda motor, ada seorang cowok yang tidak lebih ganteng dari saya. Duduk di atas sadel motornya. Makhluk halus yang di belakangnya cantiklah, standar. Bingung juga saya jurus apa yang dipakai oleh cowok ini sampai bisa mempengaruhi yang di belakangnya. Wajahnya pas-pasan, sepeda motornya pun pas-pasan. Berdiri sambil bersandar memeluknya cowok ini. Dari dalam mobil saya melihat dengan mata melotot. Capek juga melototi mereka, tidak lihat. Saya pelototi saja. Sampai yang cewek ini menoleh ke arah saya. Baru sikapnya sedikit berubah sopan. Tapi biaya melotot itu mahal sekali. Saya harus hidupkan mobil, menghidupkan AC, berapa tetes bensin yang harus habis. Mencegah kemungkaran dengan hati tidak cukup hanya dengan disimpan dalam hati. Tunjukkan di wajah kalian dengan wajah benci melihat kemungkaran tersebut. Maka tidak ada batasan berapa kali kita harus menegur. Selama masih berpotensi, tegur. Kalau dia sudah berhenti, jangan tegur lagi. Untuk apa ditegur orang-orang yang sudah berhenti? Maka orang yang sudah masuk ke dalam jangan disuruh masuk, nanti mereka akan keluar. Orang yang tidak berzina jangan dilarang, karena nanti mereka akan praktekkan. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya berapa kali? Selama kita masih melihat, tegur. Kalau sudah tidak terlihat lagi, baru kita mengajak kepada yang lebih baik. Yang kedua tadi pertanyaan dari Rahmamuna FD Biologi. Kita tahu bahwa kemaksiatan itu salah, tetapi kita sudah kecanduan. Bagaimana untuk mengubahnya? Tidak bisa berubah itu drastis 180 derajat. Sebelum sampai ke angka 180, itu ada 1, 2, 10, 20, 30 sampai 175 derajat. Tidak bisa langsung 180 derajat. Bahkan yang jungkir balik pun harus demikian. Maka orang yang berbuat maksiat tidak bisa serta-merta mengubah kemaksiat berubah total menjadi taat. Ada tahapan-tahapan. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendadak dari maksiat berubah menjadi taat. Itu kewenangan Allah. Tetapi bagi kita yang sadar, langkah yang pertama, pelihara kesadaran itu bahwa itu adalah salah. Pelihara sebuah kesadaran bahwa praktek itu salah. Langkah yang kedua, ubah lingkungannya. Kawan-kawan yang ahli hisab, para perokok, ketika mereka sudah berhasil untuk meninggalkan aktivitas merokok, kemudian bergabung dengan mereka yang masih menghisap rokok, akan kembali motivasinya untuk merokok. Mereka yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan punya motivasi untuk meninggalkan, bergabung kembali dengan orang-orang yang maksiat, mereka akan termotivasi untuk kembali. Maka ubah pergaulan kita. Kawan-kawan yang dulu mengajak kita ke arah maksiat, ganti dengan kawan-kawan baru yang mengajak kita ke arah yang taat. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, setiap orang harus punya hobi. Setiap orang harus punya hobi. Coba tanyakan kepada diri kita, hobi apa yang senang kita lakukan? Benamkan diri kita di dalam aktivitas yang menyalurkan hobi-hobi yang positif tersebut. Insya Allah hal-hal negatif yang tidak terlalu bermanfaat itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Itu untuk orang yang ingin mengubahkan candu maksiat. Ingat, perubahan maksiat tidak bisa serta-merta. Bila tidak, dia akan kembali dan lebih fatal lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk apa arti dari kampus yang madani? Kampus itu dari bahasa Inggris, camp. Dalam bahasa yang agak sedikit tradisional diterjemahkan menjadi kampung. Dalam bahasa yang agak sedikit
Bukit Modern diubah menjadi kampus. Hanya ganti ujung saja, dengan us. Itu kawasan pemukiman, tempat orang berkumpul dalam sebuah komunitas. Dari bahasa Inggris. Oke, sebentar. Saya paham bahwa tabiat manusia laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki kalau berbicara dengan bahasa akustik itu makhluk mono, yang perempuan itu stereo. Maka laki-laki hanya bisa fokus pada satu suara, maka rata-rata diam semua dengar yang di depan. Perempuan stereo, telinga kanan bisa dengar yang di samping, telinga kiri bisa dengar yang di depan. Nah, maka sambil mendengar mereka berbicara. Jadi terlihat keributan itu dari sisi makhluk halus, karena memang stereo. Oke, nggak apa-apa. Fokus ke depan satu. Madani itu dari bahasa Arab, bertamadud. Dalam bahasa Inggrisnya sivil. Masyarakat yang berbasis kepada komunitas kemasyarakatan, hukum-hukum sipil. Tetapi tamadud kemudian diterjemahkan kepada peradaban. Kampus Madani adalah kampus yang sudah mempunyai peradaban. Tingkat peradaban itu ditentukan oleh kemajuan pola pikir dan tingkah laku, bukan oleh majunya ilmu pengetahuan. Banyak negara-negara dengan peradaban, dengan ilmu pengetahuan yang maju, tetapi peradaban mereka mundur. Jadi kalau kita arahkan peradaban itu sekarang ke barat, dengan kemajuan ilmu pengetahuan mereka, masyarakat barat tidak punya peradaban. Mereka telanjang. Yang telanjang itu adalah binatang. Karakteristik yang membedakan manusia dengan binatang hanya karena kita berpakaian. Sampai hari ini tidak ada seekor binatang pun yang pakai pakaian. Pernah temui ada binatang pakai baju? Ada. Monyet. Itu sepupu dekat manusia. Ketika Jokowi jadi gubernur DKI, monyet yang pakai baju dipidanakan. Topeng monyet ditangkap. Hari ini Jokowi jadi presiden. Kalau di Indonesia ada monyet pakai baju, ditangkap. Tapi kalau ada manusia yang tidak pakai baju, juga ditangkap. Maka yang membedakan kita manusia dengan binatang karena kita pakai baju. Semakin terhormat dia, semakin rapi pakaiannya. Maka tidak pernah kita lihat ada presiden Indonesia keluar ke ruang publik mengadakan konferensi pers hanya dengan memakai baju singlet. Kenapa? Orang terhormat harus pakai pakaian terhormat. Tidak pernah gubernur Aceh keluar ke ruang publik pakai celana pendek. Orang terhormat harus pakai pakaian terhormat. Satu-satunya presiden Indonesia yang pernah pakai celana pendek keluar temui masyarakat. Malam ini keluar, besok dipecat. Baca sejarahnya. Maka peradaban tamadun madani dibentuk oleh pergaulan. Ketika orang laki-laki dan perempuan bersilaturahmi, berinteraksi di dalam batasan adat. Ketika orang laki-laki dan perempuan berpakaian di dalam batasan adat. Ketika kita bertutur kata di dalam batasan adat, maka pada saat itu kampusnya sudah madani. Bukan persoalan akreditasi. Akreditasi itu persoalan keilmuan, tapi madani itu persoalan tingkah laku dan peradaban. Maka sangat sayang bila akreditasi kampusnya di bidang ilmu tingkat A, tetapi di tingkat peradabannya tingkat B. Jadi madani itu dibentuk oleh tingkah laku. Kemudian bagaimana dukungan dari semua pihak? Kita melihat dukungan dari pihak kebijakan itu sudah luar biasa, tetapi dukungan dari arus bawahnya oleh masyarakatnya itu yang masih biasa-biasa saja. Maaf barangkali, untuk ukuran kampus seharusnya kehidupannya itu teratur. Tetapi kita melihat ketidakteraturan itu justru di pintu kampus. Bayangkan, saya dari Cekdeul ketika akan ke pasar, itu menjelang maghrib, pintu kampus kita menjadi tempat sumber kemacetan. Kita tidak salahkan mereka yang mencari nafkah. Yang kita salahkan adalah ketika mencari nafkah itu membuat kemacetan. Kita tidak salahkan orang adakan kegiatan. Yang salah itu adalah ketika kegiatan tersebut menghambat kegiatan orang lain. Itu yang harus kita lihat, bahwa kampus itu harus mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi ketika pihak kampus dulu frustasi, ketika masyarakat di sekitar kampus tidak peduli dengan kebersihan, mereka lepaskan ternaknya di tengah kampus. Jadilah Unsyah dengan UIN itu kampus yang dipenuhi oleh jejak kotoran lembu. Akhirnya ketika masyarakat tidak mendukung, pihak pengurus kampus, para pemimpin kemudian mengambil kebijakan harus dibuat pagarnya. Nah sekarang kampus sudah dipagari, lembu tidak lagi bisa masuk, hanya pemiliknya saja yang boleh keluar masuk. Tinggal sekarang bagaimana kita mengurus sampahnya. Maka masalah sampah itu belum berjalan, karena bagi kita tong sampah selebar jalanan. Yang punya mobil sanggup membeli mobil dengan akal dan logikanya, sanggup
mencari uang beli mobil, tetapi tidak sanggup untuk membeli sebuah tong sampah di dalam mobilnya. Saya ajarkan kepada jemaah pengajian, setiap kali saya ditawarkan minuman seperti ini yang pakai segel, segelnya itu saya lepaskan dan masukkan ke kantong, bawa pulang ke rumah. Walaupun di rumah tugas istri saya mengungsikan ke tong sampah, tapi minimal saya sudah tunjukkan keteladanan. Jangan buang sampah sembarangan. Saya diberikan segel, sudah berubah, saya masukkan ke kantong. Itu contoh kecil. Kenapa tidak hal-hal kecil diurus sendiri? Semuanya harus diurus oleh orang yang lain. Maka dukungan dari masyarakat sekitar yang kita belum dapatkan, dan itu akan kita dapatkan apabila kita sudah menunjukkan standar kehidupan kita yang Islami. Kita berani menegur orang yang buang sampah sembarangan, kita berani menegur orang yang menimbulkan kemacetan, kita bisa menunjukkan rasa tidak senang ketika hak-hak kita tersebut terdistorsi ataupun terkurangi. Itu yang ketiga. Kemudian pertanyaannya dari penanya yang ketiga, Anissa Mulia juga dari FK Biologi. Cara menegur orang yang berbuat zina. Tabiat manusia punya ego yang tinggi. Sebodoh apapun kita, tidak pernah senang apabila digurui. Maka menasihati tersebut jangan pernah bersifat menggurui. Ada orang-orang yang ketika egonya sudah terlalu tinggi, kita harus angkat egonya itu untuk dia berhenti. Makanya ada kata-kata orang tua yang ujar-ujar orang tua yang menyatakan, manusia ini daripada dilarang, daripada ditegur, lebih baik disuruh. Kalau bahasa orang Aceh, bak datang lebih gandayu. Maka di Aceh, sebelum dilarang orang pacaran dan berbuat zina, tidak pernah ada berita di media ketangkap berbuat zina setiap hari. Tapi justru setelah dilarang pacaran dan dilarang berbuat zina, hampir setiap hari, khususnya Kohaba memuat tentang berita zina. Maka saya melihat baiknya di Aceh dihapus larangan berbuat zina, sebaiknya disuruh berzina semuanya, baru berhenti. Kenapa? Tabiat itu tadi, daripada dilarang lebih baik disuruh. Karena tabiat kita senang melawan, disuruh malas melakukan, dilarang ingin melakukan. Maka kalau begitu, kalau ada kawan-kawan yang sudah terjerumus kepada perbuatan zina, coba bangkitkan rasa percaya dirinya kembali dan harapan di masa depan dengan hal-hal yang logis. Kalau kamu sekarang berbuat zina, dan yang kamu berbuat zina itu seorang perempuan, bayangkan apabila itu adikmu, saudarimu, ibumu, dan bayangkan apabila itu terjadi kepada anakmu. Satu hal. Yang kedua, ketika kita berbuat zina, wanita ini suatu saat akan kawin, dan suaminya akan kecewa ketika mendapati bahwa istrinya ini adalah second hand. Bayangkan bila kita yang mendapatkan posisi demikian. Suruh bayangkan saja, lama-kelamaan bayangan-bayangan itu akan menghantui dirinya. Karena Allah katakan bahwa tidak halal bagi orang yang berzina kecuali mendapatkan pasangan yang juga sama-sama berbuat zina. Nauzubillah, subhanallah. Maka menasihati orang berbuat zina, jangan menyalahkan perbuatan mereka, karena sebenarnya mereka juga tahu bahwa itu salah. Jangan sadarkan mereka sesuatu yang mereka sadar, tetapi bangkitkan motivasi mereka tentang nilai kebaikan di masa yang akan datang. Maka hari ini, kalau wanita tetap dengan pergaulan yang salah, yang sangat mengkhawatirkan adalah kami yang laki-laki, suatu saat sulit mencari seorang calon istri yang bebas dari sidik jari. Rata-rata sudah penuh pindai sidik jarinya. Kalau dikumpulkan tersangka lebih banyak dari satu masjid ini. Maka cara menegur perbuatan zina, jangan tegur dia berbuat zina, tapi bangkitkan motivasi dirinya untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian misi dan niat untuk menjadikan kampus ini madani. Tadi saya sudah sampaikan, perubahannya dimulai dari orang perempuan. Jadikan diri kalian sok-sok alim lebih dahulu, tidak masalah. Tanamkan di dalam alam bawah sadar kalian bahwa the man itu is predator, itu harus masuk yang kedua kali. Yang ketiga, membentuk suasana yang islami dan madani. Itu dimulai dari keteraturan pada berbagai hal. Teratur pada bab berlalu lintas, teratur ketika kita masuk pada jam dan pada waktu belajar, teratur ketika kita masuk melaksanakan sholat, teratur di dalam tutur kata dan etika sopan santun ketika berbicara. Orang hanya melihat hal-hal yang terlihat, sedangkan yang rahasia itu hanya Allah yang tahu. Kalau hari ini kita datang ke Malaysia, maaf, bulan Mei yang lalu, saya berangkat umrah dengan pesawat Air Asia, Firefly, transit di Malaysia. Ketika akan berangkat, ada satu rombongan mahasiswi melihat jas alma mater yang dia gunakan. Saya yakin itu alma mater dari Malaysia, seragam hijau. Mahasiswinya pakai celana jeans
Saya heran juga kenapa jin meminjamkan celananya kepada mahasiswa. Semuanya pakai celana jin. Kemudian pakai baju yang wallahu alam hanya diselamatkan oleh jas alma mater. Kesibukan mereka adalah meluruskan dandanan jilbabnya. Islam mengajarkan wanita pakai jilbab agar simple. Begitu bangun pagi dengan rambut yang awut-awutan dan acak-acakan, langsung dibungkus selamat datang ke kampus. Hanya setengah menit selesai dandanannya. Tiba-tiba sekarang ada orang perempuan yang ketika mendandan jilbabnya itu lebih lama dari mendandan rambutnya. Maka saya kasihan sekali orang-orang tua yang membiayai putri-putrinya untuk kuliah di sini. Tiba pada hari wisuda, mereka tidak melihat wajah putrinya sedang di wisuda. Yang terlihat semuanya wajah Barbie bersaudara. Tidak melihat wajah putrinya yang sedang di wisuda. Banyak orang tua yang bertanya, "Itu saudara alun?" Semuanya Barbie bersaudara. Dari jam 5 sudah lewat jembatan Kerungcut untuk dandanan wisuda. Malu kita suatu saat ketika anak-anak bertanya, "Mak, yang mana ijazah S1-nya?" Yang nyawa katanya, "Enggak, ini nggak mungkin mama. Ini lebih cantik lagi," katanya. Kita tidak pernah punya ijazah S1 karena wajahnya semua foto Barbie. Tampil apa adanya itu lebih simpel. Maka saya menjadi malu ketika mahasiswi kita datang ke sana, sebalik dari mahasiswi sana datang kemari. Coba lihat mahasiswi Malaysia berkunjung ke Aceh. Mereka tetap memakai baju kebaya, baju Siti Nurbaya. Mereka tetap memakai baju kurung dan pakai rok. Mereka pakai jilbab. Bahkan Kuala Lumpur, kota internasional, kita sangat banyak temui gadis-gadis muda dengan baju kurung dan baju kebaya sekalipun tidak pakai jilbab. Di Aceh, bahkan nenek-nenek tidak pakai baju kurung, tetap pakai baju kaos oblong sempit tersebut. Sudah merusak pemandangan, berdosa lagi. Kalau gadis muda, oke lah, imbang-imbang barangkali dosa dengan keuntungannya. Ini masalah kita sekarang. Maka untuk membentuk kota madani dimulai dari penampilan. Jadi yang laki-laki pakai baju kemeja, kan gampang pakai baju kemeja daripada pakai baju kaos oblong. Itu tidak sopan sama sekali, walaupun oblong yang bergerak. Daripada pakai celana jin, lebih pakai celana katun. Mencucinya lebih gampang dan lebih praktis. Itu tentang kiat membentuk kota madani. Yang terakhir, tentang bagaimana menasihati orang lain sedangkan diri kita sendiri salah. Tadi saya sudah katakan, selama kesalahan kita tersebut tidak diketahui oleh orang lain, sangat mudah menasihati orang lain. Makanya saya sepanjang perjalanan dakwah diundang untuk berceramah dan pengajian, jarang-jarang mengajak istri. Kenapa? Karena istri saya mengetahui apa kelemahan saya. Kalau di depan istri saya tidak bisa berceramah dengan baik. Hanya dengan senyum sedikit saja dari istri langsung saya berhenti. Kenapa? Karena dia tahu itu kelemahan saya. Tetapi ketika tidak ada yang tahu apa kelemahan saya, gampang sekali menasihati orang lain. Ingin tanya boleh gaya nyobek, boleh menau. Begitu ada yang tahu, pun mengahdo lebih banyak. Maka untuk menasihati orang lain, nasihati di bidang yang kita tidak pernah ketahui kekurangannya oleh kawan kita. Jangan pernah menasihati kawan pada tempat yang kita masih ada keburukannya. Tapi bila sudah selamat dan sudah bertaubat, baru nasihati. Jangan kamu lakukan begini. Saya sudah trauma. Pengalaman itu adalah guru yang paling hebat. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah jam 11.58 dan pertanyaan sudah saya jawab. Yang penting sudah saya jawab. Pandai atau tidak pandai saya dikembalikan kepada audiens. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آجرنا ولوالدينا من النار اللهم آجرنا ولوالدينا من النار أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم